Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai bid'ah. Untuk kesempatan ini pembahasannya mengenai klasifikasi dan hukum bid'ah atau hukum melaksanakan amal perbuatan yang masuk pada kategori bid'ah. Sebelum masuk pada pembahasan, saya perlu tegaskan terlebih dahulu di sini bahwa bid'ah bukanlah hukum atas suatu perbuatan. Jadi salah besar jika mengatakan hukum A adalah bid'ah atau hukum B adalah bid'ah. Sekali lagi saya tegaskan salah besar, sebab bid'ah bukanlah hukum. Sama seperti istilah sunnah, yang mana selalu dihadap-hadapkan dengan bid'ah. Jika amalan tertentu bid'ah, maka dia bukan termasuk sunnah. Begitu kira-kira penggunaan istilah bid'ah dan sunnah. Bid'ah dan sunnah pada konteks terminologi ini bukanlah hukum atas suatu perbuatan. Keduanya hanya merupakan tasmiyah atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan karakteristik suatu perbuatan dalam konsep agama Islam, di mana jika suatu perbuatan tidak pernah ditemukan pada masa Nabi, maka istilah yang digunakan adalah bid'ah. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut pernah dilakukan pada masa Nabi, maka istilah yang digunakan adalah sunnah. Lalu bagaimana hukum dari melaksanakan bid'ah? Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Asy-Syafi'i menegaskan tentang batasan untuk menentukan hukum bid'ah. Beliau berkata, ma ahdatsa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharon fahuwa al bid'atu dhalatu. Sebuah bid'ah yang bertentangan atau menyalahi Al-Quran, hadis Nabi, ijma atau asarus sahabah merupakan bid'ah yang sesat. Sebaliknya, wama ahdasa minal khair walam yukhalif syai'an min zalik fahuwa bid'atun mahmudatun. Namun bid'ah yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan atau tidak menyalahi sumber-sumber hukum Islam tersebut, maka ia merupakan bid'ah yang terpuji. Pada bagian ini Imam Syafi'i berusaha membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalah atau bid'ah dhalalah dan bid'ah mahmudah. Hal tersebut berdasarkan daripada sumber hukum yang dijadikan landasan. Jika tidak memiliki sumber hukum atau bertentangan dengan sumber hukum, disebut bid'ah dhalalah. Dan jika memiliki dasar hukum dan atau tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum, adalah bid'ah yang terpuji, bid'ah mahmudah. Berkaitan dengan itu pula, dalam terminologi hukum Islam atau fikih, hukum atas suatu perbuatan mukallaf mencakup 5. 1 wajib, 2 mandub atau istilahnya dikenal dengan sunnah, 3 haram, 4 makruh, dan 5 mubah, hukum boleh. Maka perbuatan mukallaf, baik perbuatan bid'ah maupun perbuatan sunnah, bisa kemungkinan memiliki 5 hukum, sehingga perbuatan bid'ah dilihat dari sudut hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 5. Pertama, bid'ah yang hukumnya wajib, yaitu bid'ah wajib. Kedua, bid'ah sunnah. Ketiga, bid'ah haram. Keempat, bid'ah makruh. Dan kelima, bid'ah mubah. Sama sebetulnya perbuatan sunnah juga dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan dari hukum yang terkena pada perbuatan sunnah tersebut. Bisa saja sunnah menjadi hukumnya wajib, sunnah yang hukumnya mandub, sunnah yang hukumnya haram,
sunnah yang hukumnya makruh dan sunnah yang hukumnya mubah. Ini bisa kita rujuk misalnya dalam kitab fikih Islam, seperti dalam kitab fikih mazhab Syafi'i I'anatul Talibin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, atau kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dan ini pun diamini oleh ulama fikih mazhab Maliki seperti Syekh Al-Kharabi. Disebutkan misalnya dalam kitab-kitab tersebut, bid'ah hukumnya bisa menjadi wajib, seperti pada kasus mentadwinkan Al-Quran menjadi mushaf, atau membukukan hadis Nabi menjadi Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Contoh lain seperti menciptakan ilmu-ilmu penunjang guna memahami Al-Quran, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, dan yang lainnya. Karena memang dengan ilmu-ilmu inilah syariat agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran bisa terpelihara. Nah, ini sesuai dengan kaidah usul fikih, disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang dengannya kewajiban menjadi sempurna, maka ia menjadi wajib. Yang kedua, bid'ah hukumnya menjadi mandub, seperti pada kasus salat taraweh yang diberjamaahkan, atau membangun pesantren, membangun madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Bid'ah bisa juga hukumnya menjadi haram, misalnya seperti menciptakan tempat-tempat yang berunsur kezaliman, atau seperti melaksanakan ibadah ritual sholat atau puasa yang tidak ada rujukan hukumnya, rujukan sumber dalil hukumnya dalam hukum Islam. Bid'ah juga bisa menjadi makruh, seperti berusaha berlebihan dalam menghiasi mushaf Al-Quran, atau berlebihan dalam menghiasi masjid. Dan bid'ah bisa menjadi mubah atau boleh, misalnya seperti musafahah atau bersalam-salaman setelah salat subuh atau setelah salat asar. Inilah kemudian yang oleh Ibnu Hajar disebut bahwa bid'ah itu bersifat bid'ah hasanah, dan bid'ah juga bisa bersifat bid'ah syai'ah atau buruk. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum